Kak Runisa segera untuk record. Oke, makasih. Tes. Apakah suara saya terdengar? Tes. Suaraku masuk nggak, Dim? Masuk, Dim. Oke. Ya. Tapi kurang keras. Coba dikerasin. Oke. Bentar. Kayaknya segini mbak sudah. Gimana? Kira-kira apa kurang gitu? Udah. Oke. Back soundku ganggu nggak? Nggak masuk kok, nggak masuk. Jadi sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Di sini nama saya Gusti Ketua Mas Pramatya dari IF21 dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajar materi algoritma dan dasar pemrograman. Sebelumnya aku pengen tahu deh teman-teman. Untuk materinya kalian ada dibilang nggak untuk UTS nanti sampai materi mana? Ayo untuk angkatan 2022 materinya sampai mana nih? Kayaknya sih pengendalian, Mas, kalau nggak salah ingat. Oke. Jadi untuk dosen algoritma kalian kan ada dua nih, ada Pak Mangaras dan Bu Wilis. Nah, pada masa kami itu soalnya beda ya teman-teman. Jadi Pak Mangaras beda soal, Pak Bu Wilis juga beda soal. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mulai dari soalnya Pak Mangaras. Untuk soal nomor 1 bisa dilihat di sini. Itu mungkin aku kirim dulu filenya. Din bisa minta tolong kirimin gini, Din. File soalnya ke chat gitu atau gimana? Gimana? Kirimin file soal tahun lalunya ke chat Zoom atau gimana gitu, biar lebih mudah. Oh, oke. Jadi untuk soal Pak Mangaras untuk nomor 1 ini materinya sampai pengendalian ya, nomor 2 dan 3-nya ini sampai perulangan. Jadi mungkin aku bahas nomor 1 ya dulu. Nomor 1, tenaga pendidikan teknik informatika merasa kesulitan untuk mengkonversi nilai IPK mahasiswa. Sebagai seorang developer, bantulah dengan membuatkan flowchart dan algoritma atau program untuk melakukan konversi tersebut. Rule dalam membuat konversi adalah sebagai berikut. Jika IPK lebih dari 4, maka akan ditampilkan output error. Jika IPK 3,5 sampai 4, output ditampilkan kumulat. Jika IPK 3 sampai dengan kurang dari 3,5, output sangat memuaskan. Dan jika IPK 2,5 sampai dengan kurang dari 3, output memuaskan. Jika di bawah 2, jika IPK 2 sampai dengan 2,5, output lulus. Dan jika IPK di bawah 2, langsung drop out. Mungkin di sini aku buat note garis besarnya dulu ya. Jadi IPK itu lebih dari 4 itu akan terjadi error. IPK interval 3,5 sampai 4 itu kumulat. Habis itu 2,5 sangat memuaskan. Jadi ini merupakan garis besar programnya atau algoritmanya. Jadi kita disuruh membuat program di mana program tersebut asal dapat menginputkan IPK-nya, kemudian
program tersebut akan menampilkan pesan sesuai dengan value dari IPK-nya ini. Jika value-nya itu lebih dari 4, maka error. Jika antara 3,5 sampai 4, cum laude. Antara 2,5 sampai 3 sangat memuaskan. Antara 2 sampai 2,5 lulus. Dan kurang dari 2, drop out. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, aku lanjut aja nih. Oke, karena mungkin tidak ada yang nanti misalkan aku kurang jelas atau kecepatan langsung bilang ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bilang aja nggak apa-apa. Langsung interupsi. Oke, mungkin aku langsung lanjut ke buat flowchart-nya. Jadi rules membuat flowchart ini seperti ini kurang lebih ya. Jadi program itu dimulai dengan start dengan lambang seperti ini. Kemudian ini juga rules yang lain. Nanti aku kirim deh file ini. Oke, aku langsung mulai. Pertama itu start program. Kemudian ini ada untuk nah, kalau IPK-nya lebih dari 4, dia akan menampilkan pesan error. Kemudian tadi intervalnya itu antara 3,5 sampai 4. Jadi IPK lebih dari sama dengan 3,5. Kemudian nilainya di sini maka outputnya kumulot. Sebelumnya aku mau buat garisnya dulu deh biar paham juga. Jadi kalau dia IPK-nya 4 kan outputnya error nih. Maka di dalam flowchart ini kita perlu nambahin teks. Jadi teksnya itu apabila dia bernilai true, maka dia menjalankan output error. Jika dia bernilai false, maka akan dilakukan pengecekan berikutnya. Begitu juga terjadi di bawahnya. Simpan dulu deh. Apabila dia itu di interval antara 3,5 sampai 4, maka outputnya cum laude. Apabila dia false, dia akan menjalankan iterasi berikutnya atau menjalankan pengecekan berikutnya. Nah, apabila yang di sini benar false, maka akan dilakukan pengecekan berikutnya.
kurang satu. Kuping ini. Kuping aja langsung ya. Sekarang sudah benar. Sini aku tambahkan lagi satu. Mohon maaf ya kalau kurang rapi. Biar cepet ya.
Jadi mungkin aku jelasin programnya dari awal lagi sekali. Jadi soal ini perintahnya itu Aser akan menginputkan IPK dengan tipe data float atau bilangan desimal. Jadi IPK-nya itu kan seperti kita ketahui sendiri, IPK itu kan antara 0 sampai 4 kan. Nah, jadi apabila Aser menginputkan sebuah value, maka akan mengikuti aturan dari soal. Apabila dia lebih dari 4, otomatis kan IPK nggak ada yang lebih dari 4 ya, maka outputnya error. Apabila dia 3,5 sampai 4, outputnya kumulot. Apakah IPK 3 sampai 3,5, outputnya sangat memuaskan. Apabila yang diinputkan itu 2,5 sampai 3, outputnya memuaskan. Apabila 2 sampai 2,5 lulus, dan apabila di bawah 2, outputnya drop out. Yang diperintahkan dari soal ini kan disuruh membuat flowchart dan algoritma atau program. Yang pertama-tama kita buat flowchart terlebih dahulu agar mengerti bagaimana cara membuat program nanti ya. Jadi saat program dijalankan, program akan meminta input dari Aser dengan nama variabel yaitu IPK. Nah, apabila Aser ini menginputkan IPK-nya itu lebih dari 4, maka ini akan bernilai true sehingga outputnya error. Nah, apabila telah melalui output error ini, maka program akan berakhir. Begitu juga apabila dia bernilai false, yaitu IPK itu tidak lebih dari 4, maka akan dilakukan pengecekan berikutnya, yaitu apakah IPK ini berada pada range 3,5 sampai 4. Apabila dia bernilai true, outputnya kumulot, kemudian program berakhir. Kemudian apabila false, akan dilakukan pengecekan. Begitu pula sampai seterusnya, dan yang paling bawah itu apabila IPK-nya 2, apabila dia bernilai true akan mengoutputkan dropout, kemudian program selesai. Apabila false, maka aku kasih error handling 1, yaitu output input salah. Seperti itu. Jadi setiap dia dilakukan pengecekan dan juga dilakukan suatu perintah, maka akan berakhir di end program ini. Jadi di flowchart ini wajib ada gini ya, start program dan juga end program. Diawali dengan start, diakhiri dengan end. Di flowchart juga untuk input dan output ini dilambangkan dengan jajar genjang. Apabila akan dilakukan pengecekan atau if else statement akan dilambangkan dengan lambang berlaku tepat. Oke, seperti itu kira-kira flowchartnya. Mungkin aku akan langsung lanjut ke programnya. Oh ya, sebelum ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu apa aman? Tunggu 1 menit. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja ya, karena belum ada yang bertanya. Aku ingetin sekali lagi, apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, langsung aja tanya, nggak usah malu-malu. Oke, kita di sini sama-sama belajar. Aku langsung buat programnya sekarang ya. Yang pertama ikut IOStream, kedua ikut kemudian karena IPK ini bertipe data desimal atau bisa juga dia berupa pecahan atau ya desimal apa ya, maka tipe data itu float. Apabila dia integer, kita mau masukkan bilangan desimal, maka bilangan tersebut akan dibulatkan ke bawah. Jadi misalkan kita inputkan 2,5 ke bilangan tipe data integer, maka apabila kita outputkan integer tersebut, maka yang keluar itu 2. Jadi perlu diperhatikan tipe data di sini sesuai dengan perintah soal. Kita masuk ke IPK-nya. Ya, kita buat if else statement ya. Jika lebih dari 4, mungkin di sini aku pengen nanya satu deh. Kalian di
algoritma baik itu Pak Mangaras atau Bu Willis, kalian pakai scene cout atau pakai scanf printf itu? Pakai si Oda. Shiot. Oke. Lanjut ya. Jadi ini aku ngasih note sedikit. Jadi kan kita pengen buat range seperti ini, yaitu apabila IPK ini berada antara 3,5 sampai sama dengan 3,5 sampai 4, maka caranya ini seperti ini ya. Jadi misalkan nih IPK-nya itu bernilai 3,7. Kan dicek kondisi pertama itu apakah 3,7 itu lebih dari 3,5, maka akan bernilai true. Apakah 3,7 itu bernilai kurang dari 9,4, maka akan bernilai true. Kemudian cout ini dijalankan. Jadi untuk membuat range seperti ini, caranya kurang lebih seperti ini ya. Jadi pakai operator n, ampersand. Lanjut. Jadi kurang lebih programnya seperti ini ya. Jadi IPK dimasukkan, kemudian dilakukan pengecekan. If IPK lebih dari 4, apabila dia bernilai true akan cout mengoutputkan error. Apabila dia bernilai false akan melakukan pengecekan berikutnya. Di sini juga berlaku seperti itu. Apabila di dalam else if ini bernilai true, maka akan dioutputkan ini. Apabila dia bernilai false, maka dilakukan pengecekan berikutnya. Dan begitu juga sampai seterusnya. Jadi kita langsung tes program kita. Apabila kita inputkan misalkan 3,4, nah maka akan mengoutputkan sangat memuaskan. Jadi ini sudah sesuai dengan perintah soal, yaitu apabila dia berada pada range 3 sampai 3,5, outputnya yaitu sangat memuaskan. Mungkin aku coba lagi satu deh, yaitu satu outputnya. Jadi kan IPK antara 0 sampai 4 ya, jadi nggak mungkin lebih dari 4 kan. Maka sesuai dengan perintah soal, apabila dia bernilai lebih dari 4, maka si akan mengoutputkan error. Nah, oke, berarti sudah sesuai. Nah, itu merupakan jawaban dari nomor 1. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Oh ya, perlu diketahui sebelumnya bahwa nomor 2 dan 3 ini dia memakai perulangan. Jadi kalau kalian itu belum sampai perulangan, aku ingetin kalian deh, kalian mau bahas nomor 2, 3 ini apa nggak usah? Kalau misalkan nggak mau, aku ke Bu Willis nih. Bu Willis lumayan nih, if else statementnya lumayan kompleks.
Karena nomor 2, 4, 3 ini kan materi perulangan nih. Aku nggak tahu kalian ini UTS sampai perulangan atau enggak. Gimana teman-teman? Bahas. Mas ya? Ya mungkin aku bahas dah. Nomor 2. Jadi pseudocode itu bisa dibilang dibagi dua sesi ya, yaitu sesi deklarasi dan juga sesi deskripsi. Nah, sesi deklarasi ini berisi tentang bagaimana kita memberikan sebuah variabel itu tipe data. Misalkan kita butuh variabel dengan nama A dengan tipe data integer, maka itu berada di deklarasi. Kemudian proses yang terjadi selama program itu berada di bagian deskripsi. Jadi deklarasi terlebih dahulu, kelipatan 3 antara 40 ke 90. Deklarasi mungkin nah kan yang diminta ini antara 40 sampai 90. Kemudian kita isikan value A ini 40 karena sesuai yang diminta soalnya, dimulai dari 40. Kemudian kita pakai while A itu kurang dari 90 ya, antara 90. Dan kemudian aku buat if A dulu 3. Oke, mungkin aku jelasin sedikit maksud dari ini apa. Jadi apabila A dibagi 3, kemudian sisa pembagiannya itu sama dengan 1, maka program ini akan dijalankan. Jadi modulo ini sisa pembagian artinya. Apabila A dibagi 3, kemudian sisa pembagiannya itu sama dengan 1, maka dengan 0 dong. Dengan 0, maka akan dijalankan di sini. Jadi misalkan kita punya bilangan 9. 9 dibagi 3 itu kan 3. Kemudian sisa pembagiannya kan 0. Maka ini akan dijalankan. Seperti itu kurang lebih. Plus 1. Kemudian kita ML juga N. Nah, mungkin sampai sini dari nomor 2 ini ada yang mau ditanyain nggak? Belum. Oke, aku lanjut ke nomor 3 ya. Jadi nomor 3 ini kita disuruh membuat perkalian, tapi kita pakai tapi di dalam prosesnya itu kita nggak langsung kali, tapi kita gunakan perulangan dengan melakukan operasi penjumlahan. Nanti deh aku kasih lihat biar lebih paham. Pertama kita deklarasi input.
ini datanya integer, kemudian input times, data juga integer, kemudian ada temp juga data integer, kemudian yang terakhir ada i, data yang integer. Kemudian kita lanjut ke prosesnya deskripsi. Pertama, jadi yang diminta di sini kan itu hasil perkalian menggunakan operasi penjumlahan. Otomatis yang kita minta dari Asar itu kan ada dua, yaitu bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Misalkan kita pengen 2 kali 3, jadi kan Asar itu menginputkan 2 bilangan, yaitu bilangan 2 dan juga bilangan 3. Jadi kita input 6. Kemudian berikutnya kita masukkan bilangan yang kita inputkan di input 6 ini ke dalam variabel temporary atau variabel sementara. Kemudian kita deklarasikan ini dari 1. Ada 1 itu kurang dari Oke. Ya. Ini bisa di-pause sebentar karena azan, mungkin bisa berhenti dulu sebentar. Oke. Nanti kalau misalkan udah lanjut, cat aku ya atau bilang. Oke, teman-teman yang mau ibadah atau mau untuk istirahat boleh silakan istirahat 20 menit sampai jam 18.00 kita mulai lagi. Terima kasih. Ya, Mas. Oke, tes. Masuk aman. Oke. Aku lanjut ya yang tadi ya. Share screen. Tadi aku ulangin mungkin lagi sekali. Perintah soal nomor 3 ini adalah buatlah sebuah algoritma dengan notasi pseudocode untuk menghitung hasil perkalian menggunakan operasi perjumlahan. Jadi agar bisa menjawab soal ini kita memerlukan metode perulangan. Jadi awal-awal kita deklarasikan terlebih dahulu. Di sini kita butuh 4 variabel, yaitu input number ini berlaku sebagai angka yang ingin dikalikan, kemudian input times yaitu berapa banyak dia dijumlahkan atau kali berapa angka tersebut, kemudian ada temporary ini untuk menyimpan nilai dari input number nantinya, kemudian ini untuk menyimpan berapa jumlah iterasinya atau berapa jumlah dia dikali. Kemudian aku langsung lanjut. Aku lanjut ke deskripsi dulu. Jadi deskripsi ini berisi proses atau alur dari programnya itu sendiri. Jadi pertama kita inputkan 2 variabel ini, yaitu input 6 dan juga input times. Kemudian kita masukkan input 6 ini ke dalam variabel temporary. Nanti kalian aku paham deh kenapa perlu variabel temporary ini. Jadi kemudian i-nya juga kita deklarasikan sejumlah 1, yaitu i-nya kita kasih nilai 1, value 1. Kemudian 6 plus 10. Kemudian di sini
kemudian kita N2. Kita outputkan. Oke, mungkin aku demo sedikit di sini ya. Misalkan yang diinputkan oleh Acer itu yaitu angka 2, kemudian kali mungkin yang kecil lah 4 lah, 2 kali 4. Itu jadi kan apabila kita melakukan operasi penjumlahan, maka algoritma itu yaitu jumlahkan angka 2 ini sebanyak 4 kali untuk mendapatkan hasil 8. Kemudian kita kasih value temp ini yaitu input 6, yaitu kamera temp sama dengan 2. Kemudian kita kasih inisialisasi value i sama dengan 1. Suaraku kedengaran jelas ya atau kecil? Jelas Kak. Oke. Aku lanjut lagi ya. Kemudian kita masuk ke dalam while-nya, yaitu while i kurang dari input times. Nah, input times ini kan 4 ya. Mungkin aku kasih di sini apa kira-kira. Kasih komen lah, atau komennya di bawah ya, di dalam di sini. Input i sama dengan 1. Kan dilakukan pengecekan apakah 1 ini kurang dari 4. Nah, apabila dia bernilai benar, maka program ini akan dijalankan di bawah ini, yang di sini. Karena i kurang dari 4 itu nilai true, maka ini dijalankan, yaitu input 6 sama dengan input 6 tambah temp. Jadi semulanya itu input 6 itu adalah 2, kemudian 2 kita jumlahkan dengan temp. Itu temp itu berapa? Itu tadi di sini, temp sama dengan 2. Jadi 4. Jadi input 6 ini akan bernilai 4 pada iterasi pertama. Kemudian kita jumlahkan i dengan 1. Jadi i-nya 2. Kemudian kita cek lagi 2 ini kurang dari 4 atau enggak. Dia bernilai benar, maka input 6 sini akan dijumlahkan dengan temp lagi. Itu tempnya kan 2 tadi, i sama dengan 6. Kemudian i sama dengan i plus 1. Jadi i-nya sekarang 3, kemudian dilakukan pengecekan lagi, apakah 3 kurang dari 4. Nah, karena bernilai benar, maka akan lanjut ke program di bawahnya, yaitu input 6 ini kita jumlahkan lagi dengan 2. Ini sama dengan 8. Kemudian i sama dengan i plus 1. Dan ini adalah 4. I-nya bernilai 4. Dan dilakukan pengecekan apakah i itu kurang dari input times, apakah 4 itu kurang dari 4, maka bernilai false, maka ini tidak akan dijalankan. Kemudian yang dijalankan adalah end while, itu while-nya berhenti, karena di dalam kondisi di dalam while ini bernilai false, sehingga while tidak dijalankan namun berhenti. Kemudian setelah end while, maka input 6 ini akan di-outputkan ke konsol, yaitu output 8. Nah, setelah itu program berakhir. Nah, kurang lebih begitu pseudocode untuk nomor 3. Mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Kalau kurang jelas, aku lanjut lagi. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, aku lanjut lagi ke soalnya Bu Wilis. Ini tidak. Oke, aku lanjut ke Bu Wilis ya. Soalnya Bu Wilis lumayan nih panjang. Nah, jadi soalnya Bu Wilis ini kita bermain di if else statement, lebih tepatnya di nested if atau if di dalam if. Jadi perintah programnya itu kurang lebih seperti ini, ini alur programnya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini dilambangkan dengan huruf G di awal. Apabila memenuhi beberapa kondisi, maka akan mengaturkan jawaban dengan variabel awal atau huruf awal itu P. Jadi G ini mewakilkan pertanyaan, P ini mewakilkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi misalkan kita alur programnya itu yang pertama kita tanya G15, pertanyaan G15. Apabila Acer menjawab benar, maka lanjut ke G12. Apabila Acer menjawab tidak, maka akan beralih ke G11. Begitu juga berikutnya, G12 ditanya, misalkan dia bernilai benar, maka lanjut ke 13. Apabila dia bernilai salah, maka menurut soal
dia akan tampil di sini. Itu tidak ada hasil. Karena berdasarkan grafnya atau gambarnya, apabila tadi G12 ini berarti tidak atau T, maka tidak keluar apa-apa atau tidak ada jawaban, jadi outputnya tidak ada hasil. Begitu juga berikut selanjutnya. Oke, mungkin aku langsung buat programnya. Mungkin aku butuh ini sebentar. Kita buat string. Kita butuh iomanik juga. Kita butuh Nah, berdasarkan contoh tampilan ini kan ada garis nih, garis putus-putus nih. Nah, aku pakai shortcut ya, atau pakai sintaks. Cepatlah. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. String garis, yaitu apa yang ingin ditampilkan dan ditampilkan sejumlah berapa kali. Ini 90. Jadi, misalkan kita cout garis ini akan tampil 90 kali garis yang ini. Jadi 90 kali garis berjajar seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita butuhkan berikutnya itu kita ini 10, kemudian nama 30, kemudian namanya kemudian kita siapkan oh ya, yang perlu diperhatikan di sini lagi, ini kan ada jumlah pertanyaan gejala nih. Jadi setiap program ini menanya atau setiap dia ketemu huruf G ini, maka jumlah pertanyaan akan dijumlahkan dengan 1. Ini nih, misalkan jumlah pertanyaan 3, maka akan keluar jumlah pertanyaan gejala sama dengan 3. Apabila 4, maka 4. Seperti itu kurang lebih. Mungkin aku langsung deklarasiin di awal. Kemudian kita siapkan garis tadi yang telah kita buat. Aku pakai setw di sini. Setw 30 11. Kenapa aku pakai setw ini biar rapi? Ini kan titik 2 ini sejajar nih. Nah, jadi harus memanfaatkan setw. Setw ini kalian harus gunakan header iomanik. Oke, kita kasih nomor. Oke, lagi 2 menempatkan titik 2-nya. Dan kita kasih arah biar dia rata kanan. Dan kita kasih variabelnya. Nah, ini kan yang kita inputkan yang awal kan name. Name ini kan tipe datanya karakter array ya. Karakter dengan jumlah 10 karakter. Jadi kita gunakan chain.getLine di sini. Kemudian, 10. Jadi 10 ini apa? Itu sejumlah ukuran dari name ini sendiri. Kemudian, nah, karena di sini kurang lebih sama, kita ganti nama variabel aja. Sini tanggal diagnosa.
Kemudian di sini kasih ukurannya 40. Ukurannya mengikuti ukuran harinya ya. Kemudian sini terakhir nama ya. Ini nama dan ukurannya 30. Dan di sini nama pasien atau nama Anda. Mungkin aku coba dulu ya, lihat udah rapi atau belum. GZ. Ya. Nice. Okay. Benar. Oh ya, maaf kembali. Nah, seperti ini harusnya. Coba. Nah, oke. Kasih upload. Nah, jadi set W ini bertujuan biar titik 2 ini sejajar ya, karena perintah soal yaitu dibuat tampilannya semirip mungkin. Kurang lebih seperti ini. Jadi set W30 ini yaitu dia dia itu menyisipkan ruang sebanyak 30 karakter untuk si nomor diagnosa ini. Untuk ini, dan juga untuk ini. Masing-masing itu 30, 30, 30. Karena set W30 kan. Kemudian left ini itu untuk rata kiri. Kemudian setelah tanggal diagnosa atau nomor diagnosa NIM Anda ini berakhir, maka dia menginisialisasikan value ruang kosong itu sebanyak 2. Jadi ini sebanyak 30 ya. Nah, itu sebanyak 30. Kemudian dikasih value 2 lagi, yaitu dia menyediakan ruang kosong sebanyak 2. Kemudian kita right itu artinya rata kanan, maka ini ditampilkan. Dan ini yang ditampilkan titik 2. Jadi biar sejajar kita pakai set W. Lebih seperti itu. Karena tampilannya sudah lumayan. Aku lanjut ya. Garis lagi. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan gejala. Oh ya teman-teman, untuk soal dan juga jawaban yang tadi itu udah aku kirim di kolom chat ya, bisa dicek. Yang kita kasih, tadi kan kita jumlah pertanyaan kan awalnya 0 ya. Karena di sini udah masuk pertanyaan pertama, kita kasih jumlah pertanyaan plus itu jumlah pertanyaan sama dengan jumlah pertanyaan tambah 1. Ya. Kemudian kita lihat grafika kembali ya. Jadi yang di tab pertama ini kan G15, awal programnya G15. G15 itu apa sih? G15 yaitu tidak terasa sakit bila disentuh. Jadi ini pertanyaan sekitar jerawat ya. Kemudian aku pasti langsung lihat cepat. Oh ya, aku lupa buat variabel satu lagi yaitu jerawat.
Nah, karena jawab ini tidak berupa string, tidak berupa array, maka kita langsung aja izin jawab, nggak perlu pakai get kan. Kemudian jawab. Nah, to upper ini apa sih fungsinya? Jadi kan asal kan kita harapkan dia menginputkan dua variabel ya, yaitu variabel y atau t. Nah, to upper ini bertujuan untuk mengkapitalisasi dari jawaban asal tersebut. Misalkan asal menginputkan y kecil, maka apabila di to upper akan menghasilkan y besar. Seperti itu kurang lebih. Jadi di if-nya itu kita tidak usah menggunakan upper lagi. Jadi if jawab langsung aja y besar, maka dia akan menuju pertanyaan berikutnya. Ini kan G15 tadi, apabila dia bernilai true atau apabila asal menjawab Y, maka akan lanjut ke pertanyaan G12. Nah, aku langsung copy paste di sini karena template-nya sama. Kemudian gejalanya kan bukan G15 tapi G12. Jadi ini dia, G12 berukuran kecil. Nah, ini kurang lebih. Kemudian apabila asal telah menjawab pertanyaan dari G12, maka kita lakukan pengecekan kembali, yaitu sesuai dengan gambarnya. Jadi di sini kita if jawab sama dengan Y. Jadi ini namanya nested if ya, yaitu if di dalam if. Kalau dia bernilai, kalau asal menjawab Y, maka akan ditanya pertanyaan lagi. Langsung fokus. Nah, template-nya sama. Sekarang G13, kita masuk ke G13. G13 itu berwarna putih. Kita masuk ke ini terlebih dahulu. Kita masuk ke jawabannya dulu. Y, maka dia akan melakukan jawaban P01, yaitu whiteheads. Kita lihat dulu template jawabnya seperti apa, yaitu di sini. Ya, sebelumnya aku lupa sesuatu ya. Ya, rapi. Juga inline. Di setiap pertanyaan kita kasih lompat 2 baris. Apabila dia jawab Y, maka outputnya yang pertama surat menyebutkan gejala dua inline. Pertanyaan gejala sama dengan dua pertanyaan. Kemudian kita outputkan garis. Hasil kemudian yang di dalam kurung ini berdasarkan apa yang kita inputkan tadi, yaitu berdasarkan nama yang kita inputkan tadi. Jadi caranya seperti ini. Nama. Kemudian kita bungkus lagi dengan kurung tutup. Titik 2 online.
Nah, karena gejala ini berdasarkan soal ya. Ini kan tadi G12 bernilai true, G13 bernilai true. Jadi P01 dia masuk ke P01. P01 ini gejalanya yaitu white heads. Nah, ini kan kalau misalkan G12, dan ini kan kalau G13 bernilai true ya. Jadi yang belum kita buat tuh apabila G12 itu bernilai false. Itu cabang ke sini. Mungkin aku udah mau HP deh. Jadi kan alurnya tadi G12 apabila dia bernilai true, G15 apabila dia bernilai true maka akan masuk ke G12. Kemudian G12 kita tanyakan apabila pasien menjawab Y maka akan masuk ke G13. Nah, yang belum kita buat di sini yaitu apabila ASER menjawab E di G12 ini. Jadi kita perlu membuat output lagi. Jadi tadi G12 itu ada di sini, di if yang ini. Nah, karena dia di dalam if yang ini, maka kita buatnya di sini. If jawab sama dengan kita akan sesuaikan di sini. Outputnya kurang lebih sama, tapi hasil diagnosa itu tidak ada hasil. Mungkin kita coba dulu ya. Masukkan dulu juga. Ini langsungnya sudah masuk ke dalam pasiennya. Nah, itu rapi. Kita ulang sekali lagi ya. Kedua, kita inputkan tanggal 14 Oktober. Kita kasih dimasukkan aja. Nah, jadi pertanyaan pertama itu apakah Anda mengalami gejala G15? Nah, aku pengennya jawabnya Y. Karena yang baru kita buat if else itu if else bagian kiri. Nah, kita jawab Y. Dia masuk ke pertanyaan kedua yaitu apakah Anda mengalami gejala G12 atau berukuran kecil? Nah, aku pengen jawab Y. Dan yang masuk ke pertanyaan tiga, apakah Anda mengalami gejala G13 berwarna putih? Dan aku jawab Y lagi. Oke. Lupa. Maaf ya. Ada yang salah sih. Juga berarti di sini ulang last day nih. Speedrun ya. Nah, lebih outputnya seperti ini. Jadi alur programnya itu aku buka pin dulu. Dia masuk ke G15. G15 itu di sini. Aku jawab Y kan. Kemudian berarti dia masuk ke G12. G12 ditanya lagi, aku jawab Y lagi. Dia masuk ke G13. G13 aku jawab Y lagi, dia masuk ke P01. Nah, karena ini kotak atau P01 atau diawali dengan huruf besar P, maka di program ini akan menjalankan output program. Outputnya seperti apa di sini. Itu
tadi di sini jumlah pertanyaan. Pertama kita outputkan jumlah pertanyaan gejala, kemudian kita outputkan template-nya, kemudian hasil diagnosa ya. Hasil diagnosa itu yaitu P01 whiteheads. Jadi mungkin aku jelasin yang perlu aku tekanin di sini, yaitu kalian paham nggak ini nested if-nya ini, if dalam if-nya ini? Kenapa bisa keluar P01? Mungkin aku butuh jawaban deh teman-teman. Jadi misalkan kalian paham, untuk yang buat berikutnya pasti gampang kok. Cuman soalnya Bu Willis ini sebenarnya panjang sih, cuman nggak terlalu susah. Jadi kalau kalian paham ini, untuk if berikutnya kalian pasti paham. Aku butuh pendapat ya teman-teman. Kalian paham nggak yang ini, bagian ini? Ini aku tunggu semenit ya. Oke, mungkin aku ulang dulu dari awal programnya. Jadi program ini itu adalah if dalam if. Di dalam program ini yaitu G itu melambangkan pertanyaan dan P melambangkan jawaban. Jadi dimulai dari bulatan paling atas atau pohon paling atas itu pertanyaan G15. Nah, pertanyaan G15 ini berada pada di sini. Jadi ditanya dulu apakah Anda mengalami gejala G15. Nah, kemudian Asar akan menjawab, bikin jawab ini. Apabila jawaban itu bernilai Y, maka dia akan lanjut ke G12. Jadi apabila dia bernilai Y, maka akan lanjut ke G12. Itu di sini. Atau kasarnya seluruh program ini lah. Lanjut di sana, habis itu apabila kan udah masuk ke G12 nih. G12 ini itu ditanya lagi apakah Asar ini mengalami gejala G12 yaitu berukuran kecil, jerawatnya berukuran kecil. Kemudian dijawab. Kemudian G12 ini kasarnya kan dia menerima dua input nih, yaitu Y atau T. Apabila dia bernilai Y, akan lanjut ke G13, yaitu di sini. G13 berwarna putih. Nah, apabila si Asar ini pada pertanyaan G12 itu menjawab tidak atau T, maka akan langsung mengoutputkan program yang ini. Jadi G12 nih. Ini kan di dalam pertanyaan G15, apabila dia menjawab Y, G12, apakah dia nanya Asar apakah dia mengalami gejala G12. Apabila dia mengalami, maka masuk ke if-nya ini. Apabila dia tidak mengalami, maka akan masuk ke else if yang ini. Mungkin aku demoin ya. Ya, Pak. Jadi kan G15 nih, apabila aku jawab Y. Kemudian G12, kita masuk ke sini nih, di G12 yang ini. Karena jawabku tadi bernilai Y. Yang masuk ke sini, kemudian kita tanyain G12. Jadi misalkan aku jawab tidak, nah maka pertanyaan yang ini, maka bagian program ini tidak akan dijalankan karena if jawab sama dengan Y ini bernilai false, maka dia masuk ke else if yang di bawah, yaitu output program. Jadi hasil diagnosa penyakit jerawat Dimas itu tidak ada hasil. Kurang lebih seperti itu. Mungkin aku lanjut lagi ya. Mungkin ada yang kurang jelas nggak? Atau ingin ditanyakan?
Oke, mungkin aku lanjut dulu di Bu Wilisnya. Nah, tadi ada yang bertanya mengenai Pak Maras, nanti aku bahas deh di akhir. Jadi kita sampai mana tadi? Kita sampai di G13. Oke, G13. Nah, dia berarti masuk ke sini. Oke. Grafiknya yaitu di G14 berarti. Kita masukin ini. Jadi setelah G13 ini apabila asar menjawab tidak, maka dia akan masuk ke pertanyaan G14. Apa G14? Ini dia berwarna hitam. Kita buat klik lagi, jawab. Maka sesuai dengan perintah soal, kita lihat dulu G14 apabila menjawab ya, maka akan menjawab dengan diagnosa P02. Jadi kita copy dulu template jawabannya. Template jawaban ada di sini. Kita tinggal ubah gejalanya, yaitu P02. P02 tadi apa? Yaitu blackheads. Kita ganti ini. Mungkin ini kelihatannya ribet banget ya. Ya memang gini sih, soalnya ini if dalam if ini banyak banget soalnya Bu Giles. Bisa dilihat kok dari gambar ya. Dan apabila asal menjawab tidak, maka lanjut ke pertanyaan G01. G01 apa pertanyaannya, yaitu dia nanya apakah pasien mengalami gejala berwarna merah atau tidak. Maka kita masuk ke template pertanyaan, itu ada di sini. Dan tadi itu ada G01, ada copy. Sini. Apabila asal menjawabnya iya, di pertanyaan G01 ya, dia akan menjawab ke G03. G03 apa? Yaitu memiliki jumlah yang banyak. Dan apabila belum menjawab tidak, kan di G01 ya, masih di cabang G01. Nah, cabang G01 ini kan cuma ada apabila dia menjawab Y, maka ditanya G03. Sedangkan apabila dia menjawab T kan tidak disebutkan. Nah, apabila tidak disebutkan, maka akan menentukan hasil berupa tidak ada gejala, tidak ada hasil. Jadi kurang lebih sama seperti ini. Kemudian kita lanjut ke G03. Yang dengan Y. Yang apa? Oh, yang Mas kerjain, Mas kerjain ya udah. Tapi ini Bu Bilis nggak ada yang Pak Silver.
Sudah. Jadi kan dia di G03 kalau nggak salah ya. Dia masuk ke G03 kemudian ditanya. Nah, apabila dia jawabannya Y, maka akan menghasilkan output berupa hasil diagnosanya yaitu P03. 03 apa itu peptide. Kita ganti bracketnya jadi peptide. Ya, kita lihat. Apabila dia Oke, maka dia akan lanjut ke pertanyaan G02, yaitu apakah jerawatnya berisi putih seperti nasi atau tidak. Kita copy lagi template pertanyaan. Dan di sini G03 ini kita replace dengan tadi gejala yang ditanyakan tadi. Mudah ilustrasi. Ya, kita lanjut. Jawab. Lompat nih. Teks baru. Tadi G02 ya. Setelah G02 dia lanjut ke G04. Jadi apabila di pertanyaan G02 ini Asar menjawab tidak, maka hasilnya itu tidak ada hasil. Copy tadi yang tidak ada hasil itu ini. Kemudian ini kita tanya lagi. Nah, pertanyaan terakhir di cabang kiri ini yaitu G04. Maka hasilnya adalah P04. P04 apa itu positif. Sedangkan apabila Asar menjawab tidak di pertanyaan G04 ini, maka jawabannya itu tidak ada hasil. Nah, kurang lebih ini merupakan cabang kiri dari soal ini, yaitu di sini. Kita udah buat bagian sini semuanya. Iya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang ditanya atau kurang jelas? Oke, mungkin aku jelasin flow programnya dari awal ya. Jadi aku buka pen. Jadi yang pertama ini yang ditanyain yaitu di G15. Oke. Salah. Ini pertama, yang ditanya pertama itu G15. Nah, jadi program mengharapkan Asar menjawab iya atau tidak. Jadi yang telah kita buat programnya tadi kan di cabang bagian kiri, jadi kita fokus cabang bagian kiri terlebih dahulu. Jadi asumsikan Asar itu menjawab Y, maka dia akan lanjut ke G12. Nah, G12 ini berada di sini. Apakah Anda mengalami gejala berukuran kecil jerawatnya? Jadi apabila dia menjawab Y, maka akan lanjut masuk ke G13. Apabila Asar menjawab T di pertanyaan G12 ini, maka dia akan menghapuskan tidak ada hasil. Jadi ini kan jawab sama dengan if jawab sama dengan Y. Jadi ini milik if jawab sama dengan Y yang ini itu milik
ini semua. Jadi apabila Asar menjawab tidak di sini, maka akan melakukan di else if yang ini, masuk else if yang ini. Hasil diagnosanya apa? Yaitu tidak ada hasil. Kenapa bisa tidak ada hasil? Karena sesuai dengan permintaan soal. Jadi hasil diagnosa itu dilambangkan dengan P. Ini karena nggak ada P-nya kan di G12, jadi tidak ada hasil. Dan lanjut ke G13. G13 itu tadi di G13. Di berapa tadi? Bentar, G13. Itu ada di mana? Nah, di sini. Jadi program menanyakan pertanyaan G13, apabila Asar menjawabkan Y, maka masuk ke P01. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Apabila Asar menjawab tidak atau T, maka masuk ke sini. Semuanya ini masuk ya. Nah, kemudian lanjut ke G14. Apabila Asar menjawab Y, maka masuk ke sini. Apabila Asar tidak menjawab, apabila Asar menjawab Y, maka masuk ke sini. Jadi skopnya ini semakin mengecil ya. Masuk ke G01, apabila G01 ini Asar menjawab tidak, maka dia akan keluar, melakukan tidak ada hasil. Apabila dia menjawab Y, maka masuk ke sini. Jadi kurang lebih nested if itu seperti itu. Jadi if di dalam if di dalam if. Jadi skop yang kecil di dalam yang skop yang besar memiliki skop yang kecil sampai program ini berakhir di G04. Ini if yang paling dalam bisa dibilang. Kurang lebih seperti itu. Dan aku coba run programnya. Terus dulu. Jadi aku pengen gimana dia nampilin P04. Jadi polanya itu aku sesuai. Sekalian ngecek jawaban itu udah benar atau belum. Jawab Y. Dia masuk ke G12, benar. Dia jawab Y lagi. Masuk ke G13, jawab tidak agar masuk ke G14. Jawab tidak lagi masuk ke G01, jawab tidak agar masuk jawab Y agar masuk ke G03. Habis itu jawab tidak agar masuk ke G02, jawab Y agar masuk ke G04, dan kita jawab Y lagi. Nah, outputnya sudah sesuai dengan yang diharapkan ya. Pertanyaannya itu ada 8, kemudian tadi karena G04 ini kita jawab Y, maka akan menghasilkan gejala atau diagnosanya P04. Jadi sesuai dengan soal P04 di sini. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyain nggak? Oh ya, ini temennya ada yang nanya to upper tadi itu untuk apa? Jadi to upper ini fungsi untuk mengkapitalisasi karakter yang telah kita inputkan. Jadi tadi di sini kan aku jawabnya Y kecil ya. Sedangkan di dalam if kan yang aku pakai kan Y besar. Jadi kenapa bisa masuk ke dalam if? Kenapa if-nya ini bernilai true? Karena kita menggunakan to upper. Jadi yang semula itu bernilai Y, maka akan bernilai Y besar. Jadi to upper ini untuk mengkapitalisasi sebuah karakter. Jadi agar karakternya itu uppercase. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cabang yang di kanan, karena ini juga banyak banget ya, dia juga waktu udah lumayan malam, mungkin aku langsung kopas ya. Nanti aku jelasin dah alur programnya itu seperti apa. Ya, ini mah bukan. Ya. Jadi yang di cabang kanan itu ada G11. Mana dari G11?
Aku revisi dulu sedikit ya. Setiap pertanyaan hasil ini masih tidak dulu deh. Ini banyak banget nih, harus dulu. Jawab. Maaf ya agak lama nih. Bentar. Mungkin sambil nunggu aku, kalian mungkin boleh pikir ya, mungkin ada yang kurang jelas tadi atau yang ingin ditanyain mengenai materi tadi. Iterasi terakhir.
Sebelum aku jelasin, aku pengen ngetes dulu deh codinganku bentar ya. Jadi aku pengen dia tuh ada di misalnya di P05 deh. Apa ya? Ya, harus masuk. Nah, mungkin kurang lebih kan. Udah, pengen ngetes dulu biar dia dari P05. Yang satu kita jawab T, yang G11 kita jawab what. Bentar ya. Ini yang salah nih. Mungkin abain dulu masalah ini. Yang penting kalian paham gimana alur program if dalam if-nya ya. Kita jawab tidak di pertanyaan G15, masuk ke G11 kita jawab tidak, masuk di G05 kita jawab iya, masuk G06 iya. Bentar loh, dia salah nih. Dia masuk ke G11 jawab tidak, masuk ke G09. Oke. Udah salah ya? Berarti jangan. Masuk ke G15 nih. Habis itu kalau dia jawab salah, dia jawab di sini. Terus if jawab sama nanti G11. Boleh jawab Y. Yang masuk ke G16. Boleh jawab tidak, masuk ke G0. Nah, di sini salah ya. G05. G05 dia menjawab Y, masuk ke G06. Apabila dia menjawab Y, masuk ke Milia. Benar ya? Salah. G05 harusnya. Coba bantuin dulu salah. Ada hasil. Oke. Aku pengen ngetes dia masuk ke P05 bisa atau enggak.
Jadi untuk masuk ke P05 kita perlu menjawab tidak di awal. Terus masuk ke G11 kita jawab tidak lagi. Masuk ke G05 kita jawab iya. G06 kita jawab iya. Nah, jadi sudah sesuai ya, yaitu P05. Hasil yang diharapkan sudah masuk di sini. Mungkin kalau aku nyelesain program ini kayak kelamaan deh. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kurang lebih logikanya sama kok. Ikutin aja alur programnya, misalkan dia masuk G05, tanyain. Jadi dia mengharapkan inputan yaitu karakter jawab tadi. Apabila asar menjawab Y, dia masuk ke G06. Apabila dia menjawab Y, dia masuk ke G07. Jadi sebenarnya alur programnya kurang lebih sama. Jadi diulang-ulang terus. Terus ini ada yang mau ditanya nggak tentang nested if ini? Mas, Ya. Gimana? itu yang jumlah pertanyaan plus itu apa, Mas? Yang mana? Yang cari. Nah ini kan. Iya. Ini artinya jumlah pertanyaan sama dengan jumlah pertanyaan tambah 1. Jadi misalkan awalnya kan aku deklarasi 0 nih. Apabila ada jumlah pertanyaan ini plus, jadi hasilnya akan bernilai 1. Jadi dia dijumlahin 1. Apakah sudah menjawab? Jadi misalnya kalau jumlah pertanyaan plus-plusnya ini ada 2, nanti di hasil akhirnya jumlah pertanyaannya 2 gitu, bagaimana? Jadi kamu pengennya biar dia jumlahin 2 langsung itu, bukan 1. Atau gimana? Gini deh. Aku buka notepad ya. Nah, maksudnya itu buat nampilin program yang jumlah pertanyaan itu, Mas. Ya, habis itu? Bentar ya. Kurang 1. Jadi kan di awal nih aku deklarasiin jumlah pertanyaan kan sama dengan 0. Apabila dia masuk ke jumlah pertanyaan plus, maka 0 ini akan ganti menjadi 1. Dan lanjut lagi ke bawah, ini kan ada jumlah pertanyaan plus lagi. Jadi yang terakhir kali jumlah pertanyaan itu isinya 1, karena ini ada jumlah pertanyaan plus lagi, maka akan bernilai 2. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi setiap ada plus ini, dia tambah 1 dari hasil terakhirnya. Oh, oke. Makasih, Mas. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya lagi? Mas, boleh bertanya yang apa Pak Mars, Mas? Oke, boleh. Yang tadi yang apa flowchart. Flowchart ya? Oke. Nah, terlalu banyak ini. Ya, silakan. Itu yang terakhir itu kenapa output input, Mas? Enggak output aja. Oh itu udah diganti ya. Yang bawah ini yang di bawah IPK tadi ditulisnya output input. Ya. Tadi kan aku buatnya output input salah kalau nggak salah ya. Itu maksudnya itu kayak gini nih. Ini aku lupa kasih string. Nah, jadi bukan output, bukan maksudnya secara literal gitu loh. Jadi bukan input bernilai input kayak gini bukan, tapi dia string gitu. Jadi dia literal gitu kasarnya. Jadi output programnya itu input salah. Jadi bukan input salah gitu. Belibet ya bahasaku. Jadi output ini yang di dalam string lah kasarnya. Ya, paham. Izin bertanya, Kak. Oke, tanya. Untuk besok tuh kalau ada pertanyaan gini kalau string itu perlu diisi tanda petiknya nggak? Misalnya output cum laude itu ditandai string itu kayak tanda petik. Kayak ini output input salah.
Kalau aku dulu nggak perlu sih. Ini kenapa aku pakein string supaya biar nggak bingung itu loh. Ini kan ada input nih. Kalau Output ya kalau kalau jawabnya biasanya perlu nggak? biasanya nggak sih. Kalau aku dulu nggak. Nah, jadi tapi kalau mau main aman, dia pakai aja deh. Bisa dipakai ya. Ya, Nah. output string input salah gitu ya. Ya. Nah. Oke. Oh, Ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin aku balik ke pertanyaan yang awal tadi ya. Aku kurang ngerti sih makanya. Jadi ditanya itu aksi yang dijalankan dalam perulangan sehingga ya, dapat menghasilkan bilangan. Oke. Aku pakai. Jadi yang nomor 3 tadi kan ada yang nanya nih, gimana sih maksud perulangan di operasi penjumlahan ini? Jadi kurang lebih kayak gitu deh, kayak pertanyaannya. Jadi kan mungkin aku jelasin lagi dari awal ya. Mungkin tadi join atau kurang paham, maaf penjelasan aku. Ini aku jelasin lagi yang nomor 3 Pak Mangaras ya. Jadi aku deklarasi awalnya itu 4 variabel karena memang untuk menjalankan program perulangan operasi perkalian dengan melakukan operasi penjumlahan ini perlu 4 variabel. Yaitu ada variabel input 6, input times, temp, dan juga i integer. Jadi input 6 ini yaitu misalkan kita ingin mengalihkan 2 kali 4. Jadi input 6 ini berfungsi sebagai bilangan awalnya, itu bilangan 2 itu. Misalkan kita pengen kali mungkin bilangan beda deh, mungkin 4. Kemudian input times ini yaitu bilangan 4 ini mau dikali berapa sih? Jadi misalkan kita pengen kali 3. Kemudian temp ini tempnya ini bernilai input 6. Input 6 tadi kan bernilai 4. Kemudian kita deklarasikan i-nya itu menjadi 1. Kemudian di dalam while kita lakukan pengecekan i, yaitu apakah i kurang dari input times, yaitu apakah i kurang dari 4. Jadi pertama kan tadi kan kita udah deklarasiin i itu sama dengan 1, jadi dicek apakah 1 itu kurang dari 4. Kan ini bernilai true nih, maka ini dijalankan. Input 6 yaitu input 6 tambah temp, yaitu input 6 sama dengan 4 tambah tempnya tadi berapa? 4 juga, itu 4 sama dengan 8. Kemudian i-nya ini sama dengan i plus 1. Jadi i-nya kita tambahkan 1. Jadi lakukan pengecekan berikutnya apakah 2 ini kurang dari 4 bernilai true, maka 8 ditambah 4 dengan 12. Kemudian i-nya tambah 1 lagi, jadi 3. Lakukan pengecekan apakah 3 kurang dari 4 bernilai true, maka dijumlahkan lagi dengan 16. I-nya kita jumlahkan 1 jadi 4. Apakah 4 kurang dari 4? Nah, karena bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan di sini, tapi menjalankan end while, yaitu perulangan while berhenti. Kemudian kita outputkan input 6 tadi. Input 6 tadi terakhir bernilai 16. Jadi kita output 16. Kemudian kita end program. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada yang bertanya, kenapa di dalam flowchart ini makanya dan bukan atau. Apabila dia memakai atau, kita misalkan deh tadi di program ini ya. Apabila dia memakai atau ya. Jadi misalkan Acer ini menginput nilai dia menginput nilai IPK-nya itu 2. Jadi karena ini atau dia cek dulu kondisi pertama. Apakah IPK ini lebih dari 3,5, 2 kan tidak lebih dari 3,5, maka bernilai false. Kemudian apakah IPK ini kurang dari 4, kurang dari 9,4, 2 kan kurang dari 9,4, maka dia akan bernilai true. Maka outputnya itu akan cum laude, sehingga salah.
Jadi yang di bawah ini tidak mungkin dijalankan. Kenapa tidak mungkin dijalankan? Karena sudah diambil oleh IPK kurang dari 94 nih. Karena operatornya ini atau. Apabila kita memakai operator dan, maka kedua kondisi ini harus bernilai true agar cum laude ini dijalankan. Apabila dia pakai atau salah satu kondisi bernilai true, maka cum laude ini dijalankan. Jadi untuk melakukan cum laude kita harus menggunakan operator dan. Jadi ini kurang lebih seperti ini, 3,5 kurang dari sama dengan IPK dari sama dengan 4. Jadi ini maksud dan ini seperti ini. Jadi range antara 3,5 sampai 4. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Aku tunggu sampai 19.10 ya. Kalau nggak ada yang bertanya mungkin aku akhirin. Aku tunggu lagi semenit deh. Ada yang mau bertanya nggak? Kira-kira. Nanti programnya ini aku kirimin ya. Nanti aku kirimin ke temanku. Mungkin temanku akan nerusin kalian. Tuh dari Bu Wilis ini. Flowchartnya bisa dikirim juga Kak yang Pak Mangaras. Oke, bisa. Ya. Aku kirimin. Oh ya, Kak izin tanya. Oke. Yang di start itu nggak perlu dideklarasi dulu Kak? IPK, integer IPK gitu. Enggak. Float IPK. Enggak. Kalau setahu kalau flowchart dia langsung gini. Langsung kalau mau input, tapi kalau misalkan awalnya IPK ini kita deklarasikan nilainya itu misalkan 4 atau 5. Dia itu pakai simbol yang aku lupa. Di Yang ini ya. yang segi 6 Kak? Ya, segi 6. Oke, maaf. Aku lupa. Ya, ada gini juga kan. Yang kayak gitulah, segi 6. Ya. Nah, jadi misalkan IPK ini kita inputkan, kita nggak perlu deklarasi lagi integer IPK atau float IPK gitu. Nggak usah. Yang di segi lambang segi 6 itu juga IPK itu nggak perlu dideklarasikan ke data, tapi misalkan kita mau IPK itu kita isi value-nya 3,5, langsung aja dalam segi 6 tuh IPK sama dengan 3,5. Gitu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak? Aku tunggu sampai 19.10. Kalau nggak ada, aku akhiri. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Untuk flowchartnya udah aku kirim di kolom chat ya.
Oke, karena sudah 19:11, mungkin aku kembaliin ke moderator. Cukup sekian penjelasanku. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih juga atas perhatiannya. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas atas udah mau ngajarin angkatan 2022. Oke, terima kasih juga untuk angkatan 2022 sudah mau join. Silakan boleh keluar dan kita bertemu lagi di belajar bareng berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.